Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lahratul mu'azzam wal mukarram Guru Agung para sahabanom Sidi Syamul Sahib wafatal ju'arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, bagi kita ikhwan TGM Suryalaya pada khususnya sebetulnya sangat mudah bagi kita untuk menyikapi, mengobati atau menyembuhkan atau apapun istilahnya ya, yaitu untuk masalah kesurupan jin atau gangguan jin. Dan ini tidak perlu menunggu kita harus master dulu di dalam tarekat. Kita yang baru talqin, mungkin baru sehari, 2 hari talqin, baru belajar zikir, dan dengan talqin itu batin kita, ruh kita menjadi terkoneksi, terhubung dengan Syekh Mursyid, maka kita sudah bisa melakukannya, sudah bisa menyikapi masalah kesurupan atau gangguan jin tadi. Kenapa demikian? Karena kekuatannya di sini adalah bukan kekuatan kita pribadi, tapi kekuatan yang kita jemput, kekuatan yang bersumber dari kekuatan spiritual seorang Syekh Mursyid. Lalu kemudian Bapak Ibu, bagaimana cara menjemput kekuatan spiritual Syekh Mursyid kita? Ya utamanya setiap amalan TGN ya Bapak Ibu, amalan yang ada tawasulnya. Apa misalnya? Zikir jahar dan zikir kopi. Ini kan amalan zikir harian ya, yang biasa kita amalkan di setiap sebadah salat fardu. Kan itu ada tawasulnya. Amalan zikir ini bisa kita gunakan untuk menyikapi masalah kesurupan atau gangguan jin. Ada juga amalan mingguan, amaliyah khotaman ya. Itu kan ada tawasulnya juga. Nah, amaliyah ini pun bisa kita gunakan untuk menyikapi masalah kesurupan dan gangguan jin. Ada juga amalan lainnya seperti amalan tahlilan. Ini kan amaliyah kalau kita ziarah kubur ya biasanya. Nah, amalan ini pun Bapak Ibu bisa kita gunakan untuk menyikapi masalah kesurupan dan gangguan jin. Ada juga amalan khusus tawasul, tawasulan istilahnya ya. Nah, ini tawasul murni. Kan ada ya di TGN Suryalaya. Ya seperti ketika kita dalam acara manakiban, itu kan ada acara tawasul ya. Atau kalau kita sekarang ini sedang puasa Ramadan, mau buka puasa nanti itu kan kita tawasulan dulu ya. Nah, amaliyah tawasul ini pun bisa kita gunakan untuk menyikapi masalah kesurupan. Bahkan amaliyah tawasul murni ini ya, inilah yang paling sering kita gunakan untuk menjemput kekuatan spiritual Syekh Mursyid di dalam menyikapi masalah kesurupan atau gangguan jin. Lalu kemudian bagaimana caranya? Apa yang perlu kita persiapkan? Yang perlu kita persiapkan yang pertama ya kita harus dalam keadaan berwudu. Kemudian kita siapkan juga air putih di dalam sebuah wadah, di botol atau semprotan juga kalau perlu ya. Nah, setelah itu ya udah kita bacakan amaliyah yang tadi disebutkan itu ya, yang ada tawasulannya, atau kita tawasul saja, tawasul yang murni. Namun Bapak Ibu sekalian, salah satu prinsip terpenting yang harus kita perhatikan itu adalah kita harus mempasrahkan batin atau ruh kita ke ruh Syekh Mursyid. Artinya kita robitoh ke beliau, yaitu kepada Pangersa Abah Anom di sini ya. Dan kalau bisa di sepanjang ritual ini jangan pernah berhenti zikir hobi, robitoh, dan merasakan kehadiran guru. Nah, ini salah satu prinsip yang sangat penting untuk kita perhatikan. Dan tidak usah dipikirkan ya Bapak Ibu, oh saya belum paham itu zikir hobi, saya belum paham robitoh, saya belum mengerti apa itu merasakan kehadiran guru. Ya tidak usah dipikirkan, yang penting kita berusaha sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jadi jangan merasa risih, jangan merasa ragu karena kita baru talqin. Yang penting kan kita sudah dapat zikir hobi, lalu kita kuatkan robitoh, kita menghadirkan beliau, dan kemudian kita juga merasakan kehadiran beliau. Dan ini sesuai dengan kadar kemampuan kita ya Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah kita membacakan amalan-amalan tawasul tadi, air doanya itu kemudian kita usapkan ke ubun-ubun, kemudian ke wajahnya. Kalau bisa seluruh lubang yang ada di tubuh itu terkena oleh air doa. Telinga, kemudian juga mata, hidung, mulut, dan seluruh wajah, dan juga leher itu harus terkena air doa. Kemudian perut, pusar ya, udel, lalu juga kemaluan. Kemaluan ini lubang depan sama lubang belakang itu harus terkena air doa ya Bapak Ibu sekalian.
lalu kemudian lutut, lalu telapak tangan, dan juga telapak kaki. Nah, ini semua harus terkena air doa. Nah, kalau bisa ketika menyiramkan air doa itu, lagi-lagi harus selalu diaktifkan zikir hobinya, harus terus-menerus robitoh dan merasakan kehadiran Syekh Mursyid. Jadi Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, bila ada saudara kita di rumah atau tetangga atau siapapun yang terkena gangguan jin, dan pas kita di situ sudah talkin kepada pangersa Abah Anom, maka jangan bingung ya Bapak Ibu sekalian. Aduh, di sini nggak ada ustadz, nggak ada kiai, bagaimana dong? Jangan bingung ya, kita bisa melakukannya. Tapi saya nggak hafal tawasulnya Ustadz, bagaimana? Nggak perlu hafal, kan bisa dibaca. Yang penting ketika kita mengamalkan, membacakan tawasul itu, selalu aktifkan zikir hobi, robitoh. Dan kita terus menerus merasakan kehadiran Syekh selama ritual itu diamalkan. Dan ini sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kalau di sana ada yang sudah talqin, anak kita misalnya, atau saudara kita, ya udah kita amalan bareng-bareng, baca tawasulnya bareng-bareng. Kenapa? Karena dengan jamaah tentu akan lebih dahsyat hasilnya. Nah, ini cara tarekat ya Bapak Ibu sekalian dalam menyikapi masalah kesurupan dan gangguan jin. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah tarekat, sebaiknya untuk menyikapi masalah-masalah seperti ini, kesurupan dan gangguan jin, ya jangan lagi kita menggunakan cara-cara lain. Kan ada sebagian orang sudah bertarekat, tapi dia masih menggunakan cara di luar tarekat, dipencet ini, dipencet itu, pasiennya itu ya, kadang pasiennya itu sampai menjerit-jerit, macam-macam ya. Nah, ini kan cara-cara di luar tarekat. Nah, jangan lagi kita gunakan cara-cara seperti itu. Kenapa demikian? Karena tarekat itu sangat tinggi loh Bapak Ibu. Kalau kita ambil cara-cara di luar sana, di luar tarekat, itu sama artinya kita mengambil amalan yang lebih rendah dari amalan tarekat. Itu kan sama artinya turun tingkat namanya ya Bapak Ibu. Kecuali Anda mungkin sudah mengamalkan amalan khusus atau mendawamkan amalan-amalan tertentu, dan amalan-amalan itu diperoleh dari jalur tarekat seperti doa-doa saifi yang ada di khotaman ya. Kalau kita sudah selesai baca khotaman kan ada 3 doa saifi ya, atau doa yang lain yang kita peroleh dari jalur tarekat, atau doa saifi Hizbul Yaman. Tapi saifi Hizbul Yamannya itu diperoleh dari jalur tarekat ya Bapak Ibu sekalian. Ya silakan saja untuk menyikapi masalah kesurupan dan gangguan jin tadi. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, walaupun bisa saja dengan cara-cara seperti itu, dengan doa-doa saifi, dan memang selintas reaksinya dengan amalan-amalan ini fantastis ya Bapak Ibu. Tetapi ketahuilah yang paling dahsyat tetap saja seperti yang saya jelaskan di awal tadi, tawasulan. Kenapa demikian? Karena tawasulan yang telah saya sebutkan sebelumnya itu berbeda loh Bapak Ibu dengan amalan lainnya. Karena dengan tawasulan itu kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Anda baca Saifi Hizbul Yaman, Anda mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi lebih kepada kekuatan diri sendiri bila kita membaca Saifi dan lain sebagainya ya. Tetapi tawasulan itu berbeda. Ini sangat dahsyat. Kenapa? Karena kita menjemput kekuatan langsung dari kekuatan Syekh Mursyid kita. Wah, kan luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Nah, untuk menguatkan pengertian kita, saya akan cerita sedikit tentang hal ini ya. Ada banyak sekali cerita sebetulnya, dan mungkin sebagian Anda pernah mengalami ya Bapak Ibu sekalian. Walaupun mungkin belum kuat, tapi cerita ini semoga menguatkan keyakinan kita. Nah, saya akan ceritakan suatu cerita, karena cerita ini lebih nyata, berkenaan dengan kehadiran Syekh Mursyid atau kekuatan spiritual beliau. Jadi saya punya seorang sahabat baik di Yogyakarta. Beliau ini adalah teman kuliah saya dulu waktu kuliah di IAILM Suryalaya. Sekarang sudah menjadi tokoh ikhwan di Yogyakarta beliau ini. Namanya Kiai Abu Zain As-Sajjad. Mungkin sebagian Anda mengenal beliau ya. Apalagi kalau ikhwan dari Yogyakarta pasti mengenal Abu Zain As-Sajjad ya. Beliau ini adalah seorang penulis bestseller buku Zikir Cahaya di Atas Cahaya. Nah, beliau ini pernah bercerita kepada saya Bapak Ibu ya. Saat itu ada orang Cina dan dia bukan seorang muslim, dan beliau ini orang Cina ini sering mengalami gangguan jin, sudah berobat ke berbagai paranormal, sudah diruqyah berkali-kali ke ahli hikmah, ke ustadz, ke kiai mungkin ya. Akan tetapi selalu saja penyakitnya itu kambuh lagi. Jadi sembuhnya itu hanya sebentar, 1 bulan kemudian, 3 bulan kemudian kambuh lagi,
sehingga dia menjadi jenuh dan bosan, sehingga dia pun mendengar ada seorang murid pengersa Abah Anom di daerah beliau itu, dan beliau ini mengenal sosok pengersa Abah Anom dengan kekuatan spiritual beliau. Orang Cina itu pun meminta ikhwan kita itu untuk mengobatinya. Ya tentu saja ikhwan kita itu bilang ke orang Cina itu, wah saya nggak bisa apa-apa Pak. Ya memang begitu ya Bapak Ibu sekalian, tidak ada ajaran khusus berkenaan dengan mengobati kesurupan dan gangguan jin dari pengersa Abah Anom, tidak ada, jurus khususnya tidak ada. Akan tetapi karena beliau orang Cina ini mengetahui kekuatan spiritual pengersa Abah Anom, maka beliau mendesak ikhwan kita ini untuk mengobatinya. Ya udah terserah kamu, yang penting kamu obati saya, kamu bacakan dengan amalan yang kamu punya. Ya sudah, akhirnya karena didesak, terpaksa, ya sudah, akhirnya ikhwan kita itu membacakan amalan yang sering dibaca di TKN, ya tawasulan tadi ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian singkat cerita, setelah selesai membaca tawasulan, orang Cina tersebut hanya senyum-senyum gitu Bapak Ibu, sambil berlinang air mata bahagia. Lalu kemudian dia bilang, saya ingin ketemu sama guru kamu. Nah singkat cerita, orang Cina itu pun dibawa ke pondok pesantren Suryalaya di Tasikmalaya. Ketika bertemu pengersa Abah Anom, wah orang Cina itu sangat kaget Bapak Ibu sekalian. Wah ini orangnya, ya ini orangnya. Kenapa Pak? Ya, ketika kamu membaca tawasulan itu, beliau ini hadir di sana, lalu mengusir jin-jin yang ada di dalam tubuh saya. Dan beliau itu menggambarkan pengersa Abah Anom itu seperti sedang main badminton, mengusir jin-jin yang ada di dalam tubuh orang Cina itu. Masya Allah ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang saya maksud menjemput kekuatan Syekh Mursyid. Jadi ketika dibacakan tawasul, itu beliau hadir di sana. Jadi tugas kita itu kan hanya membaca tawasulan. Tetapi dengan tawasul itu beliau hadir membantu para murid. Beliau bekerja mengusir jin-jin itu. Jadi kita tuh nggak punya kekuatan apa-apa Bapak Ibu ya. Yang kuat itu beliau, yang luar biasa itu beliau. Beliau yang bekerja. Jadi kita hanya baca tawasul itu. Yang bekerja mengusir jin-jin itu adalah beliau. Jadi tawasul itu sangat penting. Dengan tawasul, dengan menghadirkan ruh beliau, beliau hadir di sana dan beliau bekerja mengusir jin-jin itu. Nah inilah yang saya maksud betapa dahsyatnya kekuatan daripada tawasul itu. Kita menjemput kekuatan spiritual guru kita. Jadi luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian, amalia tawasul itu. Apakah zikir jahar, kan ada tawasulnya, khotaman, juga ada tawasulnya, tahlilan, juga ada tawasulnya, atau tawasul murni ya Bapak Ibu sekalian. Makanya kita ya banyak-banyakin tawasul, tidak usah ragu apakah beliau hadir atau tidak, itu tidak penting. Yang penting kita baca tawasul, maka insya Allah apabila kita yakin beliau tuh hadir ketika kita membaca tawasul itu, maka di rumah kita banyakin baca tawasul. Walaupun tawasulnya ringkas, mau makan, mau buka puasa, mau sahur, kita baca tawasul sehingga beliau hadir di rumah kita. Apalagi kita sering mengadakan manakibah di rumah kita ya Bapak Ibu sekalian. Nah itu dengan manakiban dibacakan tawasul dan dibacakan manqobah, itu guru-guru akan hadir di rumah kita. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita. Khuzan wa khatul mu'azzam wal mukarram Guru Agung Qarsa Abah Anom Sidi Syamul Sahib wa Fatal Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.